Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jarwati. Di sini saya akan memaparkan atau melakukan tindakan atau menjelaskan tindakan standar operasional prosedur tindakan resusitasi jantung paru atau RJP. Pengertiannya di sini yaitu RJP ini apa sih? Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi henti napas dan henti jantung apabila pasien dengan gawat darurat. Selanjutnya tujuannya untuk apa dilakukannya resusitasi jantung paru atau RJP? Di sini untuk mencegah berhentinya respirasi, pernapasan dan sirkulasinya, dan memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dari ventrikel dari korban yang mengalami henti jantung ataupun henti napas melalui resusitasi jantung paru. Atau di sini sama halnya dengan seperti henti napas, henti jantung ataupun pasien yang hampir kolaps, maka dilakukan resusitasi jantung seperti pemompaan manual pada dinding dada paru pada pasien untuk merangsang jantung dan paru untuk bergerak lagi atau untuk mengembalikan fungsi jantung ataupun paru tersebut. Selanjutnya prosedur yang akan dilakukan tindakan di sini, yang pertama anamnese, tanda-tanda kegawat daruratan. Di sini sebelum kita melakukan tindakan, pastikan dulu pasien tersebut apakah memang benar di dalam tanda-tanda kegawatan, yaitu misalnya adanya sumbatan jalan napas atau tersumbat di bagian jalan napas. Misalnya pasien setelah makan makanan seperti bakso dan tersumbat di bagian pernapasan pada pasien. Selanjutnya adanya henti napas, kita cek napas tidak ada dan denyut nadi tidak teraba. Selanjutnya adanya henti jantung, adanya pendarahan bagian kepala ataupun bagian lain. Selanjutnya adanya di sini langkah-langkah pertolongan yang akan kita lakukan. Yang pertama sebelum memulai resusitasi, tindakan pertama kali adalah menentukan ketidaksadaran pasien ataupun kita tepuk bahunya atau rangsang untuk nyeri. Ketika pada saat itu kita melakukan rangsangan nyeri di bagian dada, selanjutnya kita tepuk, tidak ada respon dari pasien. Selanjutnya dengan menilai respon pasien secara cepat dengan metode AVFU atau alergi. Di sini sadar penuhkah pasien, terus menjawab rangsangan verbal pembicaraan, kita tepuk, kita tanyakan Pak atau Bu, apakah Bapak atau Ibu mendengarkan suara saya. Selanjutnya di sini menjawab rangsangan verbal, selanjutnya bereaksi atas rangsangan nyeri yang sudah kita lakukan di awal. Selanjutnya di sini tindakan memberi reaksi, menanyakan, menggerakkan badan pasien atau melihat tanda-tanda adanya respon pada klien tersebut. Selanjutnya yang kedua primer survei, yaitu segera lakukan pemeriksaan survei, yaitu deteksi cepat dan koreksi segera terhadap kondisi yang mengancam jiwa pasien. Ketika kita sudah merespon pasien dengan rangsangan nyeri ataupun rangsangan yang lain, dengan menepuk atau menanyakan dengan secara verbal, tidak ada rangsangan atau tidak ada respon kepada pasien. Selanjutnya kita lakukan lagi melakukan pemeriksaan. Yang pertama RW, ABC-nya. RW yang pertama jalan nafas terlebih dahulu. Lihat, look, listen, feel. Nah, di sini lihat, dengar dan raba.
Yang pertama, look, kita lihat adakah pergerakan dinding napasnya. Selanjutnya didengar apakah ada denyutnya. Selanjutnya raba. Ketika tidak ada, selanjutnya kita lakukan breathing. Di sini B-nya breathing atau pernapasannya. Pernapasannya ada tidak. Selanjutnya ini dilakukan dengan cepat. Selanjutnya sirkulasi, dan di sini terdapat sirkulasi. Setelah ada tanda-tanda jalan napas tidak ada, diraba, didengar, dan dilihat, pastinya pernapasan bermasalah, sirkulasinya pun cukup terhenti. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Nah, di sini pemeriksaan fisik secara lebih lengkap kita lakukan pada saat secondary surveinya. Pada saat yang pertama secondary survei, bila pada saat melakukan secondary survei tiba-tiba keadaan pasien memburuk, maka harus kembali melakukan primary survei. Primary survei di sini yang tadi kita cek RW-nya, ABC-nya, kita lakukan resusitasi jantung paru yang pertama kali kita lakukan primary surveinya. Selanjutnya penata laksanaan. Nah, di sini setelah kita lakukan primary survei untuk berulang dan keadaannya sudah cukup dapat merespon, selanjutnya kita melakukan penata laksanaan lebih lanjut sesuai dengan diagnosa yang ditemukan pada saat pemeriksaan fisik, yaitu selanjutnya kita melakukan penyuluhan terlebih dahulu. Selanjutnya sudah mengecek pemeriksaan fisik, kembali lagi di primary survei yang kedua, kita melakukan RW, breathing, dan sirkulasinya. Kita resusitasi atau pemberian RJP pada pasien dengan 3 siklus. Setelah selesai kita setelah dilakukan 3 siklus, lalu masih tidak merespon dan masih ada nadi, napas belum teraba, napas belum, jantung sudah ada pergerakan tapi napas belum terasa. Selanjutnya kita lakukan lagi pemeriksaan fisik dan primary survei kembali dengan RJP berulang 3 siklus. Selanjutnya kita observasi, nafasnya sudah ada nafas dan jantung memompa dengan baik dan benar, dengan look, listen, feel-nya merespon dengan cukup baik. Selanjutnya observasi pasien dengan untuk beberapa menit setelah dilakukan resusitasi jantung paru tersebut, dan memposisikan pasien dengan benar dan menanyakan respon atau menanyakan kembali atau mengecek kesadaran atau mengobservasi rangsangan verbal pada pasien, menanyakan bagaimana perasaannya, apa yang dirasakan tadi setelah dilakukan resusitasi jantung paru, atau kalau terasa atau tidak. Selanjutnya setelah pasien merespon dengan baik, pernapasannya kembali, jalan napasnya baik, pernapasannya dan sirkulasinya baik, normal, diobservasi untuk 30 menit ataupun 1 jam sekali untuk keadaan selanjutnya atau pemberian terapi selanjutnya. Baiklah, penjelasan standar operasional prosedur resusitasi jantung paru di sini telah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.